Bapak, Ibu, saudara-saudari, terutama kelompok Booking Altum yang Yesus kasihi, saya ajak kita sekalian untuk mengikuti Renungan Katolik edisi hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021. Injil kita ambil dari Injil karangan Lukas bab 11 ayat 47 sampai dengan 54. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian, kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang-orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Sampai sejauh ini kabar gembira dari dalam kitab suci pada kesempatan ini. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kelompok Booking Altum yang Yesus kasihi. Tema dari refleksi kita kali ini, hidup yang harmoni. Akhir-akhir ini kita telah mendengar dan menyaksikan banyak peristiwa yang mengguncang kehidupan manusia. Di sana-sini terjadi pembunuhan, peperangan, terutama di saat ini juga ada pandemi corona, pandemi dan lain-lain. Ujung-ujungnya orang berpulang kepada agama dan mempertanyakan, apa yang membuat manusia hidup dalam kekacauan seperti ini? Apakah ada yang salah dengan isi dan ajaran agama kepada para penganutnya? Sahabat yang Yesus kasihi, semua peristiwa yang terjadi dewasa ini juga dialami oleh Yesus pada zamannya. Ada orang atau bahkan sekelompok orang yang berusaha merusak keharmonisan hidup
bermasyarakat, dan beragama. Injil hari ini masih menampilkan kecaman Yesus terhadap kemunafikan kaum Farisi dan ahli Taurat. Mereka yang dipercayakan untuk menjadi pemimpin yang baik dan benar karena memiliki kunci pengetahuan akan kebenaran dan kebaikan, justru tampil sebaliknya, yakni menjadi sumber utama perusak keharmonisan hidup bangsa Yahudi. Sahabat yang terkasih, apa yang telah diperlihatkan oleh kaum Farisi dan para ahli Taurat merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan isi dan ajaran agama. Rasul Paulus melalui suratnya mengingatkan kita agar hidup dengan baik dan benar. Kita juga yang telah dipanggil menjadi anak-anak Allah, hendaknya mampu mencerminkan keutamaan dan nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini sangatlah penting agar kita mendapatkan belas kasih Allah dan belas kasih sesama kapanpun dan dimanapun kita berada. Apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus juga dipertegas oleh Yesus dalam beberapa hal. Pertama, kita sebagai anak-anak Allah harus memberdayakan kunci pengetahuan yang telah diberikan Allah sebagai berkat yang perlu dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Untuk itu, kita harus berani menjadi saksi akan kebenaran yang menghidupkan dan tidak perlu bertindak munafik di hadapan sesama. Dua, kita sebagai pemimpin gereja, guru atau orang tua atau para pemimpin lainnya dalam pelbagai kesempatan yang sering memberi nasihat, saran, kritikan, atau petunjuk, hendaknya juga melaksanakan apa yang telah kita katakan sehingga terjadilah keselarasan antara perkataan dan tindakan dalam keseharian hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, di sekitar kita ada banyak orang yang mau mengembangkan kasih, keadilan, kebaikan, serta bakat dan kemampuan mereka. Marilah kita berikan dukungan kita, mungkin dengan sebuah SMS, mungkin juga dengan sebuah sapaan dan ungkapan yang menguatkan. Tak usah mencibir, tak perlu memusuhi atau mencela mereka. Ketika orang lain hendak mengembangkan bakat atau usaha yang kebetulan sama dengan kemampuan yang kita miliki, tak usah bersedih. Jangan melihat mereka sebagai lawan atau saingan. Terimalah mereka dan berjuanglah untuk menjadi lebih baik. Biarlah kita bertumbuh bersama-sama dalam kasih dan kebaikan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama di sekitar kita. Iri hati dan dengki
tidak menyelesaikan masalah. Bersyukurlah atas kebaikan yang ada dan kikislah rasa iri hati di dalam diri kita masing-masing. Semoga terjadi demikian di dalam hidup ini. Amin.